Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sosbud Kreatif Media Podcast bersama saya Fafian Dava Gusma. Yang di sini kita ditemani oleh Bapak Dr. Muhammad Saiful Aris, SH.MH LLM. Selamat pagi Bapak. Pagi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan membahas soal proyek besar IKN yang disahkan pada tanggal 18 Januari 2022. Di sini kita mengenal banyak polemik yang dihadirkan oleh IKN, yang dimana terhitung hanya 42 hari untuk proses perancangan hingga disahkan sebagai undang-undang, begitu nih Pak? Ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan, Mbak, apa sih urgensi dan landasan disahkannya Undang-Undang IKN, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, Pak ya? Iya, oke. Jadi begini, dalam konteks hukum itu kan kita melihat beberapa peraturan ya. Di dalam Undang-Undang Dasar kita itu memang tidak mengatur berkaitan dengan ibu kota. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar itu ada dua kalimat yang menyebutkan tentang ibu kota, yaitu berkaitan dengan MPR yang bersidang selama 5 tahun itu di ibu kota. Kemudian pasal berikutnya itu menyebutkan BPK berkedudukan di ibu kota. Tetapi secara khusus di Undang-Undang Dasar itu tidak mengatur tentang ibu kota. Nah, peraturan tentang ibu kota itu diatur dengan undang-undang, sehingga kalau kemudian di Indonesia akan membuat suatu ibu kota baru, maka memang sudah tepat landasannya adalah diatur undang-undang, karena dia kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar sebagai pelaksanaan teknis penyelenggaraan negara gitu. Nah, mungkin dari menilik urgensitasnya ini Pak, kan kita juga saat ini juga terserang dengan wabah dan virus, dan juga stabilitas ekonomi internasional juga belum juga membaik gitu ya Pak ya. Menilik ada peperangan kemarin, apakah itu sudah tepat gitu untuk disahkan sebagai undang-undang ibu kota negara baru gitu? Iya, sebetulnya pemindahan ibu kota ini kan awalnya kan dari dicetuskan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus tahun 2019 ya. Pada saat pidato kenegaraan itu disampaikan tentang pemindahan ibu kota. Jadi sebetulnya gagasannya ini kan jauh sebelum pandemi, tetapi karena mungkin pandemi mungkin agak terhambat. Nah, kalau dilihat dari awal idenya, sebetulnya ini kalau kita meminjam dari teorinya Richard Posner itu berkaitan dengan economic analysis of law, itu kan satu pertimbangannya yang sering kita dengar adalah berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi ibu kota di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu kan bebannya sudah cukup berat ya. Dia beban kemacetan sudah kita tahu di mana-mana itu kan macet gitu ya. Kemudian sanitasi, polusi, kemudian kepadatan penduduk dan seterusnya, sehingga itu dianggap sudah tidak mampu lagi menjadi satu ibu kota yang sehat. Kemudian yang kedua adalah aspek pemerataan ekonomi. Nah, kita ketahui bahwa dari dulu kan pemerataan ekonomi itu kan dianggap sebagai satu yang terpusat di Jawa, sehingga penyebarannya tidak merata. Sehingga kemudian dipilih satu tempat di luar Jawa yang lokasinya di tengah, dengan harapan itu akan memberikan efek mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi merata. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin menilik dengan efektivitas tadi ya Pak ya. Apakah dengan pertimbangan pengesahan yang 42 hari tersebut bisa mengatasi adanya ketakutan yang ada di Jakarta? Apakah nanti di Kalimantan ini, di ibu kota negara baru Nusantara ini, akan menjadi Jakarta yang kedua Pak? Iya, model ibu kota itu di beberapa tempat itu kan, maksud saya di beberapa tempat itu di beberapa negara, itu dia punya karakter yang beda-beda. Nah, ada yang kota itu, ibu kota itu hanya sebagai simbol negara. Ada yang ibu kota itu juga sebagai pusat pemerintahan.
dan ada juga ibu kota itu yang sebagai pusat bisnis juga. Nah, sebagai contoh misalnya di Amerika itu kan pusat pemerintahan dan administrasinya kan di Washington. DC. Kemudian kota bisnisnya di New York. Nah, kemudian di Australia misalnya pusat pemerintahannya di Canberra, kemudian pusat bisnisnya di Melbourne. Nah, artinya nanti tergantung dari kita pemerintah Indonesia itu ini mau jadikan seperti apa sih? Apakah memang mau dijadikan sebagai sesuatu secara menyeluruh menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat bisnis dan juga menjadi pusat administrasi juga, ataukah hanya sebagai simbol negara? Ya benar. Nah, kalau dari perspektif Bapak ini kebijakan pemerintah untuk memindah ini akan dijadikan apa sih, Pak? Akan dijadikan ibu kota sebagai simbol atau pusat bisnis atau kedua-duanya atau pusat administratif juga bahkan? Nah, kalau saya melihatnya tentu ini akan dijadikan sebagai satu berkaitan dengan kalau dilihat dari desainnya yang beredar itu kan sebagai simbol negara. Ya, itu yang utama. Kemudian yang pasti juga akan menjadi pusat pemerintahan. Karena nanti presiden, wakil presiden, kemudian beberapa lembaga negara kemungkinan kan akan pindah ke sana. Nah, yang ketiga sebagai pusat bisnis ini tentu itu tidak tergantung sepenuhnya dari pemerintah, tapi sebagai pusat bisnis ini kan juga tergantung pada sektor yang lain. Apakah misalnya lembaga-lembaga bisnis corporate itu juga mau pindah ke sana, ataukah mereka masih punya kantor di Jakarta? Tentu pemindahan itu kan nggak serta-merta secara langsung kan, ada pemindahan itu kan secara bertahap. Oleh karena itu ya lagi-lagi ya ini sebagai upaya dari pemerintah untuk mendorong pemerataan dari proses pemerataan ekonomi di Indonesia. Ya benar. Nah, untuk pemerataan ekonomi sendiri tadi kan sempat disinggung bahwasannya pemindahan ini juga berdampak baik untuk ekonomi. Nah, di sini saya mengutip dari alenia.com. Di sini ada Hamid yang mengingatkan Kementerian Keuangan atau Kemenko telah mencatat utang pemerintah mencapai 6.687,28 triliun atau setara 39,69% produk domestik bruto atau PDB di tahun 2021. Nah, sedangkan kebutuhan untuk pemindahan ibu kota mencapai 466 triliun, Pak. Apakah itu sudah cukup efektif gitu, Pak? Iya. Nah, ini yang gagasan awal pemindahan ibu kota. Awalnya itu kan memang sepengetahuan saya kan diinisiasi atau dimotori oleh presiden sebagai kepala eksekutif, kan. Nah, padahal berkaitan dengan pemindahan ini, salah satu aspek yang tentu berdampak adalah berkaitan dengan pembiayaan. Berkaitan dengan pembiayaan itu kan kalau dalam konteks di Indonesia, pembiayaan berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu kan dibiayai dengan APBN. Tentu kalau itu menggunakan anggaran APBN, maka kebijakannya tidak boleh hanya sekedar diselesaikan oleh presiden sebagai chief of executive, tapi dia harus mendapatkan persetujuan dari parlemen, dari DPR sebagai wakil rakyat. Nah, di situ karena pengesahan APBN itu diselenggarakan menjadi kewenangan dari dua lembaga itu, maka sebetulnya pengalokasian anggaran duitnya nanti ya harus mendapatkan persetujuan dari DPR dan harus dihitung berapa persen sih sebetulnya anggaran kebutuhan di Indonesia, termasuk juga tidak boleh mengurangi apa yang menjadi hak masyarakat. Misalnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, itu tidak boleh mengganggu itu. Nah, pemerintah ya harus coba menggali itu, dan itu juga dari DPR untuk memantau apakah betul anggaran yang digunakan itu adalah satu anggaran yang efektif dan efisien.
Nah, ini juga terkait dengan salah satu pasal di pasal 10 ayat 1 RUU IKN menyebutkan bahwa kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat ditunjuk kembali dalam masa jabatan yang sama. Hal ini disebut menabrak konsep konstitusionalisme atau perbatasan kekuasaan. Nah, termasuk pula hilangnya hak konstitusional warga negara di kawasan IKN karena ketiadaan DPR setempat. Nah, itu bagaimana, Pak? Dalam perspektif Bapak? Tadi saya lupa bahwa proses pemindahan itu kan juga berkaitan dengan kepentingan daerah. Nah, sehingga sebetulnya stakeholder yang berkaitan dengan daerah juga perlu dimintakan masukan. Karena apa? Karena mereka yang akan juga berdampak terhadap pemindahan itu. Ya, sehingga ya masyarakat lokal, tokoh lokal seterusnya ya harus mendapatkan dimintakan masukan itu. Nah, berkaitan yang kedua berkaitan dengan tidak adanya masa jabatan. Nah, berkaitan dengan tidak ada masa jabatan, maksud saya pembatasan masa jabatan itu kan memang selalu menjadi kritikan ya terhadap sejarah masa lalu kita, karena ketika jabatan, apalagi jabatan itu jabatan yang strategis dan memiliki kewenangan yang besar, saya melihatnya ya perlu ada batasan itu. Kalau di dalam undang-undang dasar kita, konstitusi kita itu mengatur adalah masa jabatan yang diatur adalah masa jabatan yang seperti presiden. Presiden itu kan diatur masa jabatannya 5 tahun dan dapat menduduki kembali 1 kali saja, sehingga batasan itu diatur. Nah, kalau satu ketentuan yang tidak mengatur tentang pembatasan itu kan dia bisa menjabat terus-menerus. Ya. Dan itu adalah satu hal yang sangat riskan berkaitan dengan abuse of power, potensi penyalahgunaan kewenangan, karena kewenangan itu pasti cenderung ke depannya akan punya kecenderungan untuk disalahgunakan, sehingga batasan itu menjadi sesuatu yang menurut pandangan saya itu diperlukan. Nah, untuk mekanismenya sendiri itu seperti apa, Pak? Kalau misal katakanlah kemarin kan kita sempat judicial review ke MK untuk kasus Omnibus Law. Nah, ini apakah IKN ini sudah melewati proses tersebut, Pak, untuk judicial review? Jadi kalau yang harus kita pahami, judicial review itu kan Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya pasif. Artinya Mahkamah Konstitusi hanya menunggu dari masyarakat atau dari publik kalau ada yang mengajukan. Nah, setahu saya kok sampai sekarang sih, setahu saya belum ada yang mengajukannya. Tetapi kalau misalnya di dalam berkaitan dengan substansi, isi atau prosedur dari undang-undang tersebut merasa tidak sesuai, maka sebetulnya mekanisme hukum kita di Indonesia sudah mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan judicial review atau hak uji material ke Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut itu, maka yang bersangkutan bisa mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang mengajukan haruslah bukan semuanya ya, maksud saya bukan semua orang, tapi dia harus memiliki yang disebut dengan kerugian material. Dia harus mampu menjelaskan kenapa saya harus menguji pasal ini, saya ruginya apa. Itu karena batasan itu sebagai syarat untuk mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan adanya uji material tersebut, maka kemudian kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan, maka kerugian itu masyarakat itu bisa dikembalikan. Gitu. Nah, ini selanjutnya, Pak, untuk saya mengutip di alenia.id, dinamisator jaringan advokasi tambang atau Jatam, Pradharma Rupang mengatakan UU IKN cacat prosedural. Menurut dia, pembahasan undang-undang tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena minim partisipasi publik. Nah, yang dimaksud di sini seperti apa ya, Pak? Iya, di Undang-Undang 12 tahun 2011 ya dan perubahannya itu memang mengatur ada pasal yang mengatur tentang partisipasi publik. Ya. Jadi kenapa ada itu? Karena dalam pembuatan kebijakan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang, itu harus ada keterlibatan dari masyarakat, terutama adalah masyarakat yang terkena dampak terhadap ketentuan itu. Nah, kalau pembuatannya itu tidak melibatkan masyarakat, memang itu dianggap berpotensi melanggar prosedur. Tetapi kelemahannya dari undang-undang tersebut dan dalam prakteknya itu memang partisipasi publik di Indonesia, di kita itu bukan menjadi satu syarat yang wajib. Ya, artinya ya sekedar terlaksana tanpa melihat seberapa besar proses partisipasi itu. Pokoknya yang penting adalah simbolnya ada, partisipasi ya sudah gitu. Itu kelemahannya. Tapi kalau memang undang-undang tersebut dirasa tidak sesuai dengan prosedur, nah itu salah satu aspek yang bisa dilakukan sebagai argumentasi untuk melakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Bapak ini dari rancangan undang-undang sampai disahkannya tanggal berapa tadi? Tanggal 18 Januari 2022. Apakah secara formil dan material ini undang-undang ini sudah mencukupi gitu, Pak? Atau ada beberapa yang perlu dikaji lagi? Iya. Saya belum bisa menyatakan itu sempurna secara prosedural maupun material ya. Iya. Karena tentu kalau dari media ada beberapa masyarakat yang keberatan dengan itu. Tetapi lagi-lagi yang punya otoritas untuk menentukan itu cacat secara formil dan material adalah satu lembaga yang diberikan kewenangan, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu saya melihat sebetulnya ada potensi secara catat, secara material maupun formil, tetapi saya bukanlah satu otoritas yang bisa menentukan itu. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan ya bisa sebagai satu proses perlindungan pada negara hukum, nah, prosedur itu yang harus dilakukan. Gitu. Benar. Jadi mungkin untuk dampak positifnya Pak ini Pak. Iya. Tadi kan kita lebih banyak mengkaji. Nah, ini kita berbicara soal dampak positif dan negatif. Dimulai dari positifnya dulu mungkin Pak. Iya. Kalau dilihat dari positifnya ya, pertama ibu kota itu kan suatu simbol yang sangat penting bagi suatu negara. Tentu yang pertama, dengan simbol negara yang bagus itu, maka ini menjadi bagian yang sangat penting berkaitan dengan mendorong rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Kenapa begitu? Karena memilih tempat di tertentu itu kan butuh pertimbangan tertentu ya. Nah, itu adalah dengan dipilih di suatu lokasi yang diyakini itu sebagai suatu hal yang bagus, berarti ini kan baik untuk persatuan dan kesatuan. Yang kemudian yang kedua, ibu kota ini kan berkait sebagai satu identitas satu negara ya, dan juga sebagai satu identitas kemajuan di bangsa itu. Jadi kalau dia satu ibu kotanya sangat bagus, maka kemudian masyarakat akan bangga dan kemudian negara lain akan melihat sebagai sesuatu hal yang diapresiasi. Kemudian positif yang lain, tentu yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ini berkaitan dengan cara bagaimana bisa menstimulus pemerataan ekonomi. Ya. Dengan diletakkan di bertempat di luar Jawa, saya memandangnya sih ini ya bagus gitu kan, karena memang beban Jawa ini kan sudah cukup berat. Nah, sehingga ditaruh di luar ini mendorong pemerataan itu. Itu dari aspek positif. Ya. Nah, dilanjut untuk aspek negatifnya Pak dari perspektif. Aspek negatifnya
dalam setiap tindakan itu kan pasti punya dampak ya. Dan dalam pemindahan mungkin pemerintah sudah merancang analisis dampak lingkungan ya. Tetapi itu kan perencanaan. Tentu yang harus diantisipasi adalah dampak terhadap terutama berkaitan dengan masyarakat lokal, masyarakat di sana. Apakah dengan pembangunan ini harus memperhatikan eksistensi keberadaan masyarakat di sana? Apakah kemudian mereka akan terdampak berkaitan dengan mata pencarian, berkaitan dengan lingkungannya, gitu. Dan kemudian harus dihitung juga biaya pemindahan ke ibu kota baru ini kan tidak hanya memindahkan bangunan, tetapi juga harus disiapkan infrastruktur yang lain dan juga harus disiapkan juga berkaitan dengan manusia yang akan dipindah karena jumlah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain itu kan jumlahnya banyak sehingga harus dipertimbangkan proses pemindahan manusianya juga itu. Gitu. Nah, mungkin ketakutan saya pribadi ya Pak ya. Melihat adanya pesimisme di kalangan elit, utamanya elit politik. Apakah dari elit-elit politik yang sekarang ini masih bisa menyelesaikan proyek tersebut Pak? Melihat bagaimana dulu-dulu memang banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak seperti ya katakanlah Hambalang atau proyek-proyek waduk dan sebagainya. Nah itu apakah itu ada secerca optimisme gitu Pak dari kacamata Bapak? Iya, memang proyek pemindahan ibu kota, pemindahan ibu kota itu butuh effort yang besar. Karena memang pemindahan ibu kota di Indonesia ini kan yang dilakukan dalam konteks yang dilakukan, maksud saya yang direncanakan itu kan baru kali ini ya. Di Indonesia pernah dilakukan pemindahan ibu kota, misalnya tahun 1946 dari ke Jogja, kemudian tahun 1948 ke Bukit Tinggi. Tapi pemindahan itu kan bukan dalam konteks berbeda konteks. Pada saat itu kan memang dalam rangka kondisi revolusi kan. Nah, tapi kalau sekarang ini kan pemindahannya itu kan direncanakan. Dengan pemindahan direncanakan, saya kok melihatnya ya kalau ini dirasa ini adalah sesuatu yang positif untuk Indonesia, tentu ya ini menurut saya sih perlu disupport ya. Dan supportnya itu juga harus kita hitung betul perencanaannya. Dan saya melihatnya sih ini sih saya sih lihatnya ini sebagai sesuatu yang optimis. Kenapa? Ya sesuatu yang harus dilakukan, harus dicoba gitu. Karena secara real kalau kita ke Jakarta, kita kan tahu secara semua orang tahu kondisi Jakarta seperti apa. Sehingga ya harus dicari ibu kota alternatif gitu. Oke. Mungkin dari telaah secara hukum tadi beberapa sudah disinggung, atau mungkin gini Pak, dari Bapak sendiri ada masukan mungkin untuk pemerintah melalui podcast ini, apa yang ingin disampaikan gitu? Iya, kalau saya melihat bahwa proses pemindahan ibu kota ini kan kalau dipertimbangkan dengan analisisnya kan ini sebagai sesuatu yang dirancang baik. Nah, tentu dengan niat baik ini prosesnya harus dilakukan dengan baik pula. Gitu kan. Artinya setiap pembangunan ada yang terdampak ya, tetapi bagaimana proses pembangunan itu meminimalisir dampak itu dengan tidak merugikan orang gitu kan, sehingga orang yang terdampak pertama ya perlu mereka diberikan kesempatan untuk memberikan masukan gitu kan. Kemudian kalau mereka terdampak, pemerintah harus melakukan tindakan untuk melindungi hak-haknya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dalam kondisi yang seperti ini, dalam sektor ekonomi terdampak begini, itu bisa penganggarannya itu dilakukan secara maksimal. Nah, tentu pemerintah kan punya ahli-ahli dan bisa mencari sumber pendanaan seperti apa sih sehingga pemindahan ibu kota ini
menjadi faktor pendorong bagi perkembangan negara, bukan menjadi faktor penghambat karena alokasi anggarannya difokuskan ke sana. Gitu. Iya. Nah, untuk dari segi pemerintah, nah mungkin untuk kalangan masyarakat atau kelompok menekan atau aktivisme atau mungkin mahasiswa seperti kami, ada masukan untuk tetap mengawal dan sebagainya, Pak? Iya, tentu dalam teori bernegara itu kan ada namanya checks and balances. Ada keseimbangan. Hidup itu kan harus seimbang kan, ada yang kiri, kanan dan seterusnya. Nah, fungsi dari kelompok-kelompok eksternal ini itu menurut saya adalah dalam konteks bernegara demokrasi diperlukan. Kenapa? Karena memang karakter dari kekuasaan itu kan tercenderung abuse of power, ada kecenderungan disalahgunakan. Nah, sebagai bagian dari cara agar kekuasaan itu dijalankan sebagaimana yang dikehendaki, maka harus ada kontrol. Nah, salah satu kontrol itu adalah dari kelompok-kelompok eksternal. Nah, cara-cara kontrol itu dilakukan dengan apa? Yang memonitor mulai dari perencanaan, mulai dari perumusan peraturannya dan sampai nanti pelaksanaannya. Nah, kalau ada sesuatu hal yang dirasa itu tidak sesuai atau bahkan merugikan masyarakat, nah kelompok pengontrol itu bisa menyampaikan, mengingatkan bahwa ini ada satu dampak gitu. Nah, mungkin informasi tertentu kan secara birokrasi kadang-kadang kelemahan itu, informasi yang sampai pada pucuk pimpinan sebagai pengambil kebijakan adalah informasi yang positif-positif saja. Sehingga niat baik dari pengambil kebijakan harus didukung pula oleh niat baik dari masyarakat. Terima kasih untuk teman-teman Sosbud Kreatif Media. Di sini Bapak Aris juga terima kasih Bapak sudah berkunjung di Sosbud Kreatif Media. Mungkin kita akan bisa berbincang lagi di lain waktu. Dan untuk teman-teman Sosbud jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena itu bisa menambah insight dari pengetahuan kalian ke depannya gitu. Oke, sekian dari kami, dari Bapak Aris dan saya Fafianda Bagusma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.